Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaryo Wibowo, alumni Desain Komunikasi Visual USI Yogyakarta angkatan 88. Saya bekerja di Jakarta sejak tahun 93 dan saya memulai pekerjaan karir saya sebagai seorang desainer grafis dan fotografer di suatu desain dari Jakarta. Tapi pekerjaan itu saat tekuni hanya kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan setelahnya ternyata saya tidak pernah bekerja lagi pada satu perusahaan ya, karena akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sendiri, dan itu berlangsung sampai saat ini. Ya, pada awalnya saya bekerja secara freelance, kemudian bersama beberapa partner membangun beberapa studio beberapa kali ya. Ya, seperti biasa cerita dari namanya berusaha ya, kadang-kadang pasang surut, terpaksa harus mulai dari awal lagi, dan itu adalah satu bagian dari perjalanan hidup yang harus dinikmati. Kemudian setelah bekerja kurang lebih sampai tahun 2006 ya, selama beberapa belas tahun saya bekerja untuk industri mainstream. Jadi bekerja melayani klien, itu kemudian saya memutuskan untuk meninggalkan itu semua ya, karena pada waktu itu sekitar tahun 2006 saya mengalami satu kejenuhan yang luar biasa dalam pekerjaan. Saya ingin mencari tantangan lain, yang kemudian tahun 2006 itu saya mulai bekerja dalam suatu tim yang bernama Indonesia Design Power. Tim ini adalah satu organisasi yang pertama kali mendorong gerakan pengembangan ekonomi kreatif. Nah, tim ini waktu itu bekerja untuk membantu perdagangan pada waktu itu, yaitu Bu Made Pangestu, yang mana beliau adalah lokomotif dari pengembangan ekonomi kreatif Indonesia pada masa itu. Jadi tugas kami adalah membuat konten, mengenalkan program-program tentang ekonomi kreatif, karena pada waktu itu kita tahu sendiri bahwa perhatian pemerintah terhadap industri kreatif itu hampir tidak ada, padahal kita ini banyak berperan penting dalam pembangunan. Dan itu kita lakukan secara konsisten sampai akhirnya pemerintah pada masa itu menerbitkan satu landasan hukum berupa Impres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. Ini merupakan satu hal yang menggembirakan buat kita ya, karena dari situlah mulai ada perhatian dari pemerintah bahwa bidang yang kita tekuni itu adalah satu bidang yang punya kontribusi yang baik terhadap pembangunan. Kemudian kegiatan ini terus berkelanjutan ya, sehingga pada tahun berikutnya ketika terjadi reshuffle kabinet akhirnya dibentuk ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya boleh dibilang jilid 1 ya, karena yang sekarang kan kembali lagi ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah satu periode ada Badan Ekonomi Kreatif. Ya dalam pergerakan itu ya kemudian saya lebih banyak bekerja menjadi narasumber untuk pembuatan kebijakan yang terkait dengan ekonomi kreatif. Di samping itu karena pada tahun 2006 setelah saya
setelah saya melakukan kegiatan itu bersama beberapa kawan, akhirnya menjadikan orientasi saya berubah dengan lebih banyak bekerja untuk community development melalui pendekatan desain. Saya pikir ini suatu hal yang menarik ya. Ternyata dasar pengetahuan yang kita punya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan kebaikan. Karena kita percaya bahwa desain itu akan mampu memberikan suatu nilai tambah terhadap suatu aktivitas, apapun aktivitas itu. Ya. Saat ini saya lebih banyak terlibat di kegiatan-kegiatan yang kolaboratif ya, terutama bagaimana para desainer muda bisa berkolaborasi untuk lebih mengenal bangsanya ya, dengan terlibat di beberapa program Muslim Designer, kemudian juga program-program capacity building untuk teman-teman desainer muda. Ya, memang boleh dibilang sejak tahun 26 saya hampir tidak berkarya secara visual karena orientasi saya ada dalam berkarya akhirnya mendesain sesuatu kebijakan yang memudahkan teman-teman desainer untuk mudah dalam berkarya, mudah dalam berprofesi, dan itu adalah saya pikir menjadi satu hal yang diperlukan juga ya, karena saya menyadari banyak teman-teman yang enggan untuk masuk ke ranah itu. Kalau menurut istilah saya adalah politik profesi, gimana cara kita memartabatkan profesi kita melalui pendekatan yang politis, misalnya mempengaruhi kebijakan, kemudian membuat program-program yang berpihak pada pemberdayaan profesi. Dan hal-hal itu saya pikir sangat diperlukan. Karena jika kita tidak mau melakukan itu, ya nggak ada orang lain yang akan peduli dengan profesi kita. Untuk itu saya juga menginisiasi dengan mengkolaborasikan asosiasi-asosiasi profesi dan bidang desain untuk bersama-sama ya, berkolaborasi membuat program-program yang pada akhirnya akan membantu dalam kita berprofesi. Oke, kurang lebih seperti itu yang saya lakukan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.